Jadi harus dilawan. Saya katakan kembali lagi, ini berbahaya, bisa menimbulkan kerusuhan sebenarnya kalau itu dipaksakan. Menurut saya gitu, Mas. Kan saya bilang tadi, mana hasil rapatnya mana? Buka ke publik. Menit per menit mereka bicara, apa yang dibicarakan? Siapa bicara apa? Bagaimana kasatgasnya? Bagaimana kemudian penyidik di situ? Bagaimana penuntut duduk hadir di rapat itu? Siapa yang hadir? Mana absennya? Ya kan? Itu kan ada semua rekamannya. Kalau nggak ada rekamannya, malah kita tanda tanya di situ gitu. Oleh sebab itu, kita juga tidak memaksa bahwa 5 pimpinan itu salah semua. Tapi kita ingin tahu mereka berbuat apa ketika itu dalam tanggung jawabnya menjalankan penegakan hukum yang berkeadilan, berkemampatan dan berkepastian. Ya kan? Apa yang mereka lakukan di situ? Ya kan? Jadi situ nanti kita simpulkan bahwa sebenarnya ini memang ya abuse of power yang menurut saya buat Indonesia itu nggak boleh, itu harus dilawan, nggak bisa. Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali kita ketemu di akhir pekan. Tapi walaupun akhir pekan, saya masih tetap ngajak Anda untuk ngobrol yang serius ya. Kembali berjumpa dengan saya, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya membaca sejumlah berita yang berkaitan dengan KPK. Ini ramai sekali soal ada 2 orang perwira tinggi kepolisian dikembalikan ke Mabes Polri karena katanya menolak perintah atasan. Dan ini kaitannya dengan Formula E tentu saja, dan juga ada IM 57 plus ini para mantan pegawai KPK yang dikeluarkan karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dia minta agar presiden turun tangan karena ini kelihatannya KPK dijadikan alat gebuk gitu ya sekarang itu. Alat gebuk saya apa? Lawan politiknya. Saya akan ngajak Anda ngobrol dengan mantan wakil ketua ya KPK, ini namanya Pak Saud Situmorang, Dr. Saud Situmorang. Halo Bang. Apa kabar? Halo, salam, Horas. Mantap ini. Ya. Oke, jadi gimana nih ceritanya kalau lihat orang jadi bingung-bingung? Memang seperti apa? Kan ini saya ingat ini ya, waktu Pak Firly dulu jadi Deputi Penindakan, seperti kira-kira posisi Pak Karyoto sekarang ini kan, itu dulu Bang Saud ini jadi salah satu wakil ketuanya di situ ya, di KPK ya. Iya betul. Ya mulai dari rekrutnya lah. Mulai dari rekrutnya kan kita mutusin ya yang bersangkutan ya di-voting lah, kemudian kan selalu pimpinan tuh memutuskan segala macam itu kolektif kolegial. Ya walaupun pimpinannya dia kepala, jadi undang-undang KPK itu kan dibuat untuk supaya check and balance-nya di organisasi itu tinggi. Walaupun saya mengatakan sebenarnya kalau mau sih kayak Singapura sekalian, Lee Kuan Yew tentuin, kalau lu macam-macam gua gebuk sendiri kalau. Tapi kan itu soal undang-undang, itu soal pilihan. Tapi Indonesia memilih check and balance itu dilakukan lewat kolektif kolegialnya pimpinan. Ya, jadi 5 itu sering check and balance. Jadi dalam keputusan signifikan, apakah itu memutuskan penyelidikan, penyidikan, program strategi, bahkan program-program yang taktikal, yang kecil-kecil, geser orang, pindah dari satu tempat ke tempat lain, maksudnya gitu ya. Itu semua ada proses, semua ya intinya adalah kolektif kolegial. Mulai dari yang sangat sederhana. Itu umpamanya kalau kita mau ngirim bus anti korupsi ke Jawa Tengah, pimpinan yang lain juga harus tahu detail-detail itu tahu. Jadi nggak diputuskan sendiri, Jadi kalau saya mau bahasa Eksepun, main di mana, menghibur lagu gitu, itu juga pimpinan yang lain harus tahu. Apalagi yang strategis, nggak ada pimpinan. Cuman persoalannya adalah ketika undang-undang KPK itu turun, undang-undang KPK baru turun itu, ya itu memang terbukti banget gitu dari kalau tahun 2000, saya ngalamin tahun 2015, saya nggak mau cerita yang ke belakang ya. Nah, saya yang jalani kan 2015 sampai 2019 ya. Nah, 2019 ya, Desember gitu ya. Nah, dari 15 itu kan dia naik terus gitu ya. OTT-nya dibikin double juga, naik hampir IPK-nya mendekati double juga. Sampai kemudian nanti tahun 2019 ada undang-undang KPK baru anjlok ke 37, dari 40 turun ke 37, terus turun sampai tahun 2022 ini turunnya jadi 34 gitu ya. Ini indeks persepsi korupsi ya.
Ya, indeks persepsi korupsi. Jadi itu terlihat memang kalau kita katakan kembali lagi, kalau kita bicara keseluruhan, emang GR banget Saud ngomong kayak gitu. Kalau emangnya indeks persepsi korupsi hanya ditentukan oleh KPK, ya enggak. Tapi most likely kalau undang-undang itu kan bicaranya trigger mechanism. Jadi KPK itu men-trigger semua kementerian, semua aparat penegak hukum dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu terbukti ketika kita men-trigger dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu dia naik kan, ya kan? Itu terbukti. Jadi bukan tanpa data juga gitu. Nanti bisa dilihat datanya itu bagaimana dari tahun 2015 dia naik terus kemudian turun pada 2019 itu turun karena undang-undang KPK 2020 turun undang-undang KPK baru. Terus kemudian naik sedikit jadi 38 tapi anjlok lagi ke angka yang 34 yang sekarang ini. Yang menurut saya itu sangat tragis. Bayangin aja Mas Erso, kita itu anggota G20. Ya. Anggota G20 tapi kita itu urut 18 paling rendah. Ini G20. Antum bayangkan aja. Ya, antum bayangkan aja, aneh bingung. Antum bayangin aja kan. Dari G20 dia di urutan 18. Jadi habis dia tuh Meksiko baru Rusia gitu. Makanya di sini Amerika di ujung sebelah kirinya gitu. Jadi saya mengatakan, terus apa dong ini? Apa dong penyebabnya? Nggak ada hubungan dengan KPK? Jelas ada. Ya kan, karena memang kan 9 lembaga yang menilai indeks persepsi korupsi itu kan datang dari bermacam pendekatan. Ya kan, dari varietas demokrasi, dia pendekatannya politik itu egaliter atau enggak, ya kan, partai politik itu punya sistem kaderisasinya gimana, sistem rekrutmennya, pendanaan partainya, itu semua kan ditentukan. Yang tahun ini kita dapatnya cuma sekitar 30 berapa gitu. Jadi sekali lagi, kalau saya mau menganalisis yang Mas Ersu tanyakan, gimana ini kemudian KPK ini bisa menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini, saya hanya saya membandingkan dengan 5 tahun terakhir yang saya lakukan. Nggak berani masuk ke belakangnya karena itu banyak kebijakan-kebijakan juga most likely kami juga belajar sebenarnya dari mereka. Hati-hati mentersangkakan orang, ya kan, supaya kita juga kalau di PTWN kita menang kan gitu ya. Itu sementara Mas Esru. Oke, tapi balik jadi artinya memang Anda kalau secara personal berarti Anda kenal banget lah sama Pak Firly karena notabene pernah jadi bawahan Anda lah begitu ya kalau nyebutnya di KPK ya. Oh ya, I know him very well lah. Oke, ya. Oke. Nah, jadi bagaimana kalau sekarang kemarin ada keputusan mengembalikan dua orang perwira tinggi dari kepolisian. Itu kan Anda tadi sebutnya itu kolektif kolegial, berarti itu bukan hanya keputusan Firly dong, itu keputusan bersama dari para pimpinan dong. Ya, ini yang menarik. Jadi menurut saya, kenapa saya bilang tadi kita perlu kembali ke awal, dari awal kenapa terjadi perbedaan mengenai filosofi mendirikan KPK untuk kemudian menggantikan yang tadinya sangat independen, kemudian menjadi ASN dengan undang-undang baru itu. Nah, artinya kalaupun undang-undang baru itu dilaksanakan dengan baik, karena dia bagian dari pemerintah ya saat ini ya, dia kan jadi bagian pemerintah. Artinya kalaupun umpamanya kita katakan bahwa mereka melaksanakannya itu sesuai peraturan yang sekarang pun, itu menjadi aneh. Karena kalau menurut peraturannya sekarang, dia ASN, dia pegawai negeri, dia sampai pensiun itu mulai di situ, nggak usah dipulang-pulangin. Kalau dulu memang dia itu adalah bukan ASN, makanya ada orang dari kejaksaan, ada dari civil society dan seterusnya, dan dia masuk ke KPK itu ditandatangani SDM itu menentukan ketentuan 4 tahun, kemudian 4 tahun diperpanjang 2 kali, terus diperpanjang lagi 2 tahun, jadi maksimal dia boleh 10 tahun di sana. Di undang-undang lama. Undang-undang sekarang itu udah ASN. Jadi siapapun sampai pensiun boleh di situ, nggak usah dipulang-pulangin karena dia terus karirnya golongannya juga naik. Kalau semua karirnya naik, kemudian dia balik untuk menjadi kalau jaksa jadi kajati, kalau atau apapun itu nggak ada masalah karena golongannya sudah naik karena praktis sudah ASN. Jadi unsur-unsur yang menilai itu lembaga reformasi dan birokrasi kementeriannya sudah
sudah inline kalau dia bicara ASN. Nah, kalau dia dikembalikan dengan alasan promosi, itu pun kita pertanyakan. Kalau dulu, kalau kita punya kasus-kasus penting, kita malah pernah narik loh, orang yang udah keluar, kita tarik lagi ke dalam, udah masanya dia keluar, dia menangani kasus itu cukup detail, kita panggil dulu untuk membantu, bukan malah dipulangin, kebalikan gitu ceritanya. Itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Jadi sekali lagi, ini menjadi sesuatu yang kalau saya tanya kemarin di stasiun TV, saya bilang nggak sesuatu yang wajar, sangat tidak wajar. Apakah itu pendekatannya dengan undang-undang baru sekarang ini? Apalagi kalau kita bandingkan dengan undang-undang yang lama yang mengakibatkan ini menjadi kacau balau penanganan yang independen ini gitu. Jadi bagaimana kolektif kolegial itu bisa bekerja itu kita perdebatkan. Bagaimana mereka prosesnya pemulangannya karena ASN-nya sudah menjadi bagian yang apa namanya embedded di dalamnya gitu ya. Nah, itu juga dipertanyakan ya. Kemudian kalau kita katakanlah mereka sekarang lagi banyak pekerjaan, malah kok ngembaliin orang gitu kan. Ini menjadi banyak pertanyaan-pertanyaan gitu, Mas. Ya. Nah, apalagi kan begini, kalau alasannya untuk pengembangan karir kan ini lepas dari bahwa benar atau tidaknya ini kan justru dua orang ini dilaporkan ke Dewan Pengawas. Kan begitu ya? Di Dewan Pengawas katanya itu melawan atasan, dan memang agak lucu juga kok yang melaporkan ada LSM yang kita nggak tahu siapa juga gitu kan, jadi agak aneh ini Bang Saul. Iya itu biasa Mas, saya juga kan di sana itu seminggu lebih saya lagunya itu cuma satu Mas, gede-gede banget itu speakernya di depan itu. Usir si Saud sekarang juga itu hanya seminggu lebih itu kayak begitu. Kita juga tahu siapa yang bayarin itu gitu ya kan. Nah, jadi engineering kayak gitu udah ya out of date lah engineering. Ya, dari luar itu kita paham lah siapa yang main di situ. Jadi artinya kalaupun itu umpamanya dikatakan dia tidak patuh terhadap putusan pimpinan, kita juga mau tanya dulu. Apakah mereka sudah kolektif kolegial itu memang berapa skornya? Dan kemudian kalau kita bicara penyidikan, kita harus minta, itu ada catatan resmi Mas, itu harus ada rekamannya. Siapa ngomong apa, penyidik yang ngomong apa, itu harus direkam itu. Dan Dewas harus kejar itu. Gimana kok bisa ada cerita apa namanya jadi kayak seperti tidak patuh terhadap putusan pimpinan karena apa? Sebab apa? Kontennya apa kan gitu ya kan, konteksnya apa gitu kan, dan teksnya apa itu kan harus didalami juga gitu. Jadi ini justru menarik kalau memang betul sekalian kita juga ngecek apakah memang Dewas ini sudah bekerja sesuai dengan tugasnya. Jadi aneh memang. Jadi apa namanya sudah kekuatan di luar itu masuk ke dalam untuk kemudian mempengaruhi, udah sangat politiking banget jadinya intinya. Oke. Ini anu ya, berdasarkan pengalaman dan praktek kerja yang ada di lingkungan KPK ya. Apakah memang itu biasa terjadi perdebatan semacam itu antara penyidik dengan Dewan Pengawas, dan kemudian ketika mereka belum sampai pada satu keputusan ya bisa batal kan, kita pernah dengar juga ada voting segala macam sampai seperti itu. Iya memang biasa harus begitu Mas. Itu yang namanya kolektif kolegial, tidak ada putusan sendiri atau seseorang dominan. Kemarin kan ada satu pimpinannya ngomong tuh, saya nggak usah nyebut, katanya apa? One man show katanya begitu ya. Ada cerita tuh agak mulai kelihatan, berarti dari situ aja saya lihat itu bisa jadi skornya bukan 3-2, bisa jadi juga 4-2 ataupun katakanlah 3-2, saya nggak tahu lah ya. Tetapi yang jelas sudah mulai ada hati nurani yang sudah mulai bicara gitu. Yang menurut saya ini yang kita harapkan sebenarnya kepada 4 pimpinan yang lain di luar dari pimpinannya, kalau memang mereka mau bicara pembangunan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian. Sekarang kan jadi tiga-tiga itu jadi secara keseluruhan ya nggak wajar anjlok karena ada sesuatu yang tidak wajar di dalam sana, di dalam menentukan kepastian, keadilan, dan kemanfaatannya. Akhirnya KPK ini ada manfaatnya nggak sih? Adil nggak sih? Berguna nggak sih? Jadi sekali lagi memang bagaimana itu diputuskan itu selalu ada aja perdebatan. Tapi itu ada catatannya dan itu direkam semua. Direkam semua. Itu rekaman itu kalau memang bisa dibuka, sebenarnya siapa ngomong apa, mulai dari Kasatgasnya nanti paparan menyuruh tim Satgasnya paparan, apa yang disampaikan,
terus kemudian mereka menjelaskan semua di situ, mulai definisinya lah ya, segala macam itu, segala macam teori-teori. Kan di dalam expose itu sudah ada jaksa tuh di dalam, agak berbeda kalau di luar kan, kalau Polri expose kan nggak ada unsur jaksa di situ gitu. Di situ udah ada jaksa, yang nggak ada di situ cuma hakim aja gitu. Jadi ketika expose itu sudah ada disebutkan ini kita akan kenakan pasal berapa ini. Makanya dalam beberapa paparan saya bilang kan, kalau konteksnya IKTP, ini Pak Anies ini mau dikenain pasal berapa, itu sudah ada debat di situ gitu. Nah ketika itu nggak ketemu, ya saya katakan kembali lagi, penyidik yang independen menurut undang-undang itu dilanggar. Jadi pertanyaan juga kan, sekarang pimpinan KPK itu bukan penyidik dan bukan penuntut, menjadi aneh lagi itu. Kalau dulu kita pimpinan KPK itu penuntut. Makanya Pak Agus saya bilang, Pak Agus nanti sekali-sekali kita dalam beberapa kasus, Pak Agus jadi jaksa itu di pengadilan muncul. Oh iya Pak Saud, boleh. Ya aku juga muncul. Ya karena kita penuntut gitu loh. Sekarang kan nggak begitu. Jadi Anda mempengaruhi penyidik dan penuntut, sedangkan pada bagian lain Anda sendiri bukan penyidik dan bukan penuntut. Jadi ini sangat kontroversi sekali gitu. Oke. Nah, jadi artinya gini, nggak salah kalau kemudian orang curiga gitu dengan adanya sekarang direktur penuntutan yang kembali ke kejaksaan, Kasatgas penyidikan juga minta kembali ke Kepolisian. Ini ada kaitannya dengan dengan mereka merasa bahwa ada dalam kasus IKTP ini mereka merasa ditekan oleh para pimpinan gitu. Terus pimpinan lah khususnya, bukan para pimpinan. Formula maksudnya, Formula. Ya, Formula E, sorry. Ya, itu makanya kan itu sudah terlihat, Mas. Tadi kemarin dalam satu session CP saya sudah bilang, kalau memang yang disampaikan oleh sejumlah mingguan, harian, dan weekly magazine yang menjelaskan bahwa ada sesuatu yang nggak beres di sana, Anda tuntutlah magazine itu. Kalau memang itu tidak benar, nyatanya kan mereka diam aja, berarti situasi itu benar gitu ya kan. Saya to be honest, nggak konteks sama orang-orang di dalam, Mas. Saya selalu nggak mau konflik of interest, atau kemudian bekas anak buah saya umpamanya merasa, oh ini apalagi Saud nih sekarang ini kan sudah mulai politiking, mungkin orang bilang begitu kan. Saya nggak pernah kontek-kontek. Saya hanya pakai analisis common sense saya aja dari potongan-potongan informasi yang muncul di permukaan. Yang menurut saya ini kita nggak perlu yang 2/3 gunung es di bawah itu. Saya hanya ngelihat gunung es di atas saja udah bisa memastikan di dalam kayak apa kok. Dan nggak usah mesti saya lah, masyarakat umum juga udah paham, Mas Ersu juga paham, yang udah sangat ini di media udah tahu lah yang namanya asap dan api itu seperti apa gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau itu mereka dikembalikan atau kembali untuk kemudian pada bagian lain masih banyak kerja keras, katanya mau ngejar 5 orang, malah yang disebut cuma 4 gitu, yang satu lagi nggak dikejar kali gitu ya. Kan kata kita 5 buronan tuh, tapi disebut 4 orang, satu lagi kok nggak disebut namanya. Orang-orang nggak mikir yang satu itu siapa gitu kan, jadi makin aneh itu. Itu kan semua indikasi-indikasi, gejala-gejala yang menurut saya bahwa sebenarnya kita tidak bisa berharap apa lagi di dalam pemberantasan korupsi dalam perspektif satu lembaga yang benar-benar independen sebagaimana yang diminta oleh piagam PBB yang sudah kita tanda tangani. Jadi ini memang amburadul banget, Mas. Ya. Oke, jadi nggak salah juga kalau IM 57 itu, IM 57 plus itu juga nganggap sekarang ini memang KPK itu betul-betul sudah menjadi alat gebuk gitu ya, alat gebuk kekuasaan terhadap para lawan-lawan politik itu. Saya yakin begini, Mas. Ini aku agak teoritis sedikit ya. Ya, silakan. Jadi pada saat saya di sana itu, Mas, itu aku kebetulan kan di strategic management belajar yang namanya teori manajemen. Ada salah satu teorinya disebutnya LMX theory. Leaders Members Exchange. Jadi antara pimpinan dengan orang yang mempunyai potensi dekat ke pemimpinan yang disebutnya in group, dengan orang yang berada di luar pimpinan disebutnya out group. Kalau di KPK itu in group itu penyidik internal. Saya mengibaratkan begitu. Kalau yang out group itu penyidik yang di luar grup itu penyidik-penyidik yang datang dari luar gitu. Itu selama sekian tahun dibangun KPK, mulai dari berdiri, leaders members exchange ini jalan, walaupun masih ada sebutan-sebutan lah ya bahwa yang penyidik internal itu begini, eksternal. Tapi teori itu sudah didekati, di mana di dalam leaders members exchange ini itu ada egaliter di situ, Mas. Egalitarian. Jadi kita nggak peduli ada orang dalam orang luar, karena memang ini sudah ngeblend in group dengan out groupnya di nilai yang disebutnya egalitarian itu sudah terjadi. Bahkan itu saling check and balance jadinya. In group dengan out groupnya, dengan pimpinannya juga di check and balance.
ya kan? Jadi itu saling apa namanya? Saling melihat, saling memantau. Nah, ini semua ini sampai disadari ini juga membentuki keterikatan sebuah nilai. Value yang saya sebut di KPK, value yang sudah dibangun mulai dari berdiri sampai 2019, which is nilai itu hancur gitu. Makanya kalau dilihat, kenapa beberapa orang seperti yang nggak usah nyebut nama yang mereka keluar dari Polri, kemudian dia ngeblend di dalam, ya kan? Beberapa penyidik-penyidik senior itu karena mereka sudah merasa bahwa memang oh ya ini sama, value-nya sama, keadilannya sama, kebenarannya, egalitarian dan seterusnya. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan Mas tadi, IM57 itu, saya percaya mereka masih punya satu komunikasi yang entah apapun bentuknya ya, yang menurut saya mereka tahu di dalam itu, oh iya ya di dalam itu kok kayak begitu ya, sangat jauh. Jadi mereka yakin betul ada suatu sense of apa namanya yang tinggi ya, sense of intelligence yang tinggi yang memastikan bahwa ini sudah sangat politicking dan sangat transparan. Tapi kenapa kok kemudian pemerintah dalam hal ini karena dia bagian dari pemerintah tidak melakukan sesuatu, ya makanya mereka membuat surat yang menurut saya surat itu pun saya pikir manfaatnya kita pertanyakan, artinya bisa jadi tidak diwaroh kalau orang ini bilang ya, bisa jadi juga diwaroh gitu. Tapi menurut saya adalah kita harus apresiasi mereka. Bayangin aja mereka yang 57 orang itu kemarin dikeluarkan karena memang pada bagian mereka aku menyebutnya adalah orang-orang yang tough guy, tetapi dibuang hanya karena mungkin mengganggu prinsip-prinsip pembatasan korupsi dalam perspektif penguasa dan seterusnya. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa sebaiknya karena ini memang di bawah pemerintah mulai turun tangan dan kita lihat nanti kalau tidak melakukan sesuatu itu terbukti bahwa memang mereka udah bagian dari masalah dalam hal ini pemerintahnya. Ya. Nah, kita mau nggak mau ketika kita ngomong jadi alat gebuk gitu, dan kemudian dengan fakta-fakta yang terbaru, termasuk yang ribut-ribut pengembalian 2 orang jenderal polisi ini kan, ya muaranya satu, ini persoalannya kontestasi pilpres dan itu kita merujuk pada nama Anies Baswedan dan Formula E dong, mau nggak mau ya, Bang Saud ya. Iya, karena memang selalu disebutnya itu kan penyebabnya. Jaksa yang kembali juga disebutin begitu karena dia saya kenal persis ya orang itu ya, kalau namanya itu ya saya nggak usah nyebut, saya kenal persis kalau dalam expose itu, dan walaupun kalau ketemu di lift gitu ya ngobrol gitu, saya paham betul bahwa dia memang integritasnya kita nilai baik ya. Dan umumnya beberapa di antara mereka adalah memiliki level yang sama dari sisi integritas, karena seleksinya juga sudah begitu. Juga demikian juga daya tanggap dan seterusnya. Jadi kalau itu pun dikembalikan sangat erat dengan apa yang terjadi dalam politisasi iktp. Saya mengatakan saya belum confirm, tapi kalau dalam perspektif saya dari skala 1 sampai 8, di angka 8 saya percaya memang itu ada kaitan dengan politicking dalam kaitan pilpres. Ya. Dan ini dong tentu saja yang dimaksud oleh teman-teman di IM57 tadi ya, udah menjadi alat gebuk itu di situ kan, dan itu berbahaya sekali kan. Kalau saya bilang di media kemarin bukan lagi berbahaya, ini bisa menimbulkan bencana nih kalau itu dilakukan, dan itu harus dihentikan, nggak boleh. Oleh sebab itu mereka harus terbuka. Itu dibuka lagi semua rekaman-rekamannya, apa sepertinya mereka memutuskan. Kemudian temuan-temuan BPK itu seperti apa, ya kan? BPK juga kita harapkan mereka harus terbuka untuk kemudian ini kita bicara bukan negara ini milik perorangan atau milik kelompok gitu, enggak. Kita ini bicara menyelamatkan negeri. Kita ini bicara kesinambungan. Kita ini bicara bagaimana Indonesia ke depan. Kita ini bicara bagaimana ketidakpastian yang tinggi di negeri ini yang sedang berlangsung saat ini. Kalau enggak kita nggak dapat angka 34, ya kan? Itu most likely semuanya itu adalah kepastian berusaha, kepastian hukum, kepastian keamanan, kepastian politik dan seterusnya. Dan itu saya pikir gambaran indeks persepsi 34 itu digambarkan dengan isu-isu yang sangat berbeda. Even itu katakanlah berbeda dalam melaksanakan undang-undang yang ada sekarang. Walaupun itu adalah bagian dari pemerintah, sebenarnya itu lebih gampang buat pemerintah untuk mengontrol pemberantasan korupsi, bukan malah jadi lebih kelihatan lebih sulit atau kemudian konflik of interest-nya lebih nyata di situ. Kira-kira gitu, Mas. Ya, oke. Nah ini langsung fokus ke soal pengembalian tadi ya.
pada masa Bang Saud kalau nggak salah kan pernah ada juga proses pengembalian itu kan dalam kasus apa itu? Oh banyak pengembalian itu apakah dia bermasalah karena dia dalam kaitan masalah etik di kantor di KPK. Kalau pengembalian yang rutin itu biasa ya. Kalau pengembalian rutin itu kan biasanya terdiri dari dua hal yang kaitan memang waktunya sudah habis karena memang dia bisa 2 periode 4 tahun terus dipanjang 1 tahun, habis itu 10 tahun dia maksimal dia kembali itu ya. Kecuali kalau dia mengatakan dia keluar dari ASN tapi pingin di KPK. Ada banyak beberapa orang itu keluar dari ASN dia kemudian di KPK seterusnya karirnya karena nggak ada batasan di KPK itu harus ASN atau tidak gitu. Nah pengembalian itu dengan promosi. Tapi pengembalian dengan pelanggaran etik juga banyak dikembalikan ke institusinya. Ada beberapa ya. Dan itu biasanya tidak gampang karena di pengembalian itu ada timnya yang itu juga mengajak orang luar untuk masuk ke dalam supaya orang KPK itu di-challenge gitu. Jadi tim wadah pegawai ikut di dalamnya, terus kemudian pengawas internal, terus deputi pencegahan dan semua deputi ikut di dalamnya plus orang luar yang akan bisa melihat. Itu biasanya kita panggil orang-orang yang independen, yang senior dan seterusnya untuk kemudian memastikan bahwa orang ini memang melanggar kode etik pasal sekian karena dia melakukan pertemuan yang which is itu dilarang gitu. Jadi itu ada beberapa. Ya. Nah, karena Anda bicara soal pertemuan yang dilarang tadi, seingat saya waktu itu ada ribut-ribut kasus ini yang menyangkut Pak Firly ya. Apakah pada waktu itu status beliau itu ditarik atau dikembalikan pada waktu itu sebenarnya? Karena sedang diproses kalau tidak salah pada zaman waktu itu. Ya, itu sebenarnya dia di pelanggaran etik ya, sudah jelas ya, kesimpulan rapat ya. Itu bukan kesimpulan Saud Situmorang, kesimpulan tim di situ ya. Yang itu dijatuhkan pelanggaran dan kemudian sanksinya akan diberikan, tapi sebelum sanksinya diberikan dia ditarik kembali ke institusinya. Ya, itu Mas. Dan itu dimungkinkan ya seperti itu juga. Maksudnya tanpa ada kasus itu mungkin kan tidak ada yang ditarik juga dari institusinya menarik seperti itu. Oh, beberapa memang bisa saja kalau institusinya menarik, bisa saja kalaupun tidak ada kasus gitu ya, bisa saja. Artinya mungkin karena memang dia dikirim itu juga kan atas izin dari institusinya. Oke. Kemudian KPK melakukan seleksi, tapi kemudian nggak ada kasus, tidak ada, kemudian dia ditarik bisa saja. Tapi untuk yang ini memang ada kasusnya gitu. Ya, tapi ironis dong kalau ada kasusnya, tapi kemudian justru institusi asalnya kemudian dipromosi gitu. Ya, makanya saya bilang kembali lagi trigger mekanismenya nggak jalan gitu, atau nggak didengar gitu. Karena trigger mekanisme itu kan menjaga yang detail-detail, umpamanya apakah instansi penegak hukum di luar itu di dalam melalui penyelidikan SPDP-nya berjalan dengan baik, mereka laporkan, khusus mengenai isu korupsi ya. Surat pemerintah dimulainya penyidikan itu mereka kirim online ya, dan kita memantau mereka. Triggernya itu diantaranya membentuk instansi yang benar-benar dan banyak indeks yang kita lakukan untuk kemudian bagaimana instansi penegak hukum ini jalan. Jadi kalau dipromosi ya kemudian ya pasti itu menjadi tidak konsisten, tidak inline dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi itu kan di luar wewenang kita gitu. Sehingga ini kita pertanyakan kembali lagi bagaimana sejauh apa sebenarnya penegak hukum yang lain di luar KPK ini inline dengan penegakan hukum yang ada di KPK. Yang itu saya katakan kembali lagi, trigger itu kita lakukan, ada rapat tahunan, evaluasi, kemudian menjaga mereka tetap berintegritas, terus kemudian menyarankan juga bagaimana kalau ada masalah-masalah yang sifatnya pencegahan, ya kan? Makanya kita mendengar indikasi-indikasi orang ini harus dibeginikan, kalau bisa melakukan hal-hal seperti ini sehingga kemudian tidak terjerumus lebih lanjut. Itu upaya-upaya itu ada dilakukan dalam kaitan trigger tadi. Jadi kalau pertanyaan Mas Hersu bahwa ada upaya yang tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK karena dia harus menjadi bagian dari trigger mechanism, ya sekarang menjadi sangat amburadul karena undang-undang KPK-nya sudah diganti. Malah mungkin aparat penegak lain bilang, kamu sesama ASN aja begini, sama kita kok, kan begitu. Jadi lebih apa namanya ya? Ya kita sama-sama lah, jangan makan jeruk atau gimana gitu kan, bisa aja jadinya. Dalam kasus ini kan menarik ya, karena
juru bicara KPK menyatakan bahwa oh ini kembalikan dalam rangka usulan promosi jenjang karir orang. Tapi kemudian Pak Kapolri sendiri mengaku oh ini diminta ditarik dan kemudian sedang kita bicarakan bagaimana mekanismenya. Artinya kan sebenarnya ada yang nggak nyambung gitu. Memang ada dalam tanda petik pimpinan KPK ini pengen orang-orang ini segera keluarlah mengganggu proses yang terjadi, agenda politik yang ada di dalam gitu. Ya, makanya kita berharap kepada Pak Kapolri, saya pikir dia akan lebih paham ya. Ya. Paling kan ada berapa orang di sana itu yang sekarang menjadi bagian pencegahan. Dia tinggal panggil beberapa orang aja. Sini, gue pengen tahu di dalam jadi apa sekarang. Itu mah 2-3 menit itu udah jelas itu. Mereka bisa menjelaskan. Nggak gitu kali Pak. Pasti begitu mereka bilang kan. Ini yang gini Pak, ini gini Pak. Ya kan? Demikian juga yang itu kan yang dari Polri, yang jaksaan juga begitu kan. Bagaimana secara keseluruhan lagi-lagi kita men-challenge pimpinan kejaksaan dan pimpinan Polri ini untuk kemudian mari sama-sama menghadapi persoalan yang indeks persepsi turun ini supaya tahun depan nggak turun lagi. Karena kalau begini caranya, percaya aja ini makin turun deh. Turun dari 34 ini jangan-jangan jadi sekelas mana gitu ya kita. Ini apa dampaknya ya di dunia internasional dan juga dampaknya langsung ke kita kalau itu terus-menerus turun seperti itu? Ya, kalau beberapa orang bilang nggak ada pengaruh terhadap investasi, orang akan bilang begitu karena orang investasi itu cari untung. Iya, dalam benak kita kalau orang lain cari untung dalam pengertian memang greedy, iya gitu ya. Tapi jangan lupa di dunia internasional itu tiap negara, terlebih Amerika umpamanya, ya kalau mau investasi ke Indonesia, orang-orang yang mau investasi di Indonesia itu ada ketentuan Foreign Bribery Act. Kamu kalau nyuap di Indonesia, gua adilin loh di Amerika. Itu. Jadi jangan berpikiran, wah mereka akan datang selama dia cari untung. Ya kalau cari untung dengan cara tidak normal, itu Anda nggak boleh ngomong kayak gitu. Apalagi Anda mau jadi pimpinan institusi, umpamanya gitu ya. Oh enggak, mereka asal cari untung di Indonesia. Iya cari untung kalau merusak lingkungan gimana? Karena dia nyuap. Jadi orang-orang jangan dianggap juga orang lain itu di dunia internasional ini nggak ketawa-ketawa lihat kita gitu. Dan itu angka 34 yang turun itu kan itu datang dari banyak penilaian. Jadi dampaknya itu adalah ketidakpastian. Oke, pertambangan akan jalan, tapi pertambangannya seperti apa gitu. Oke, perdagangan akan jalan, tapi perdagangan seperti apa. Oke, lingkungan akan menjadi lebih baik. Siapa bilang lebih baik? Oh enggak Pak Saud, itu kan orang di luar sekarang udah ngirimin uang ke Indonesia untuk kemudian bikin carbon trading, terus kemudian nanamin mangrove-nya kemudian mengeluarkan oksigen, dunia kan tercapai bahwa kemudian dunia turun suhu 2 derajat sehingga es di kutub nggak mencair. Iya menurut kamu, tapi apa benar seperti itu? Apakah benar mangrove yang ditanam itu jumlahnya nambah gitu kan? Nah, padahal dunia Eropa, yang Australia ngirim uang ke Indonesia untuk bikin carbon trading, kamu nanam ini, saya kasih uang. Karena pelaksanaannya kontraknya sendiri seperti apa? Kita kan bisa lihat itu. Ya kan? Sekarang mulai banyak tanggapan itu uang-uang yang untuk carbon trading itu apa dijalankan dengan benar. Jadi sekali lagi jangan menganggap bahwa kemudian perizinan soal gampang. Jangan menganggap bahwa kemudian persaingan bisnis dilakukan dengan gampang di Indonesia. Kita kan tahu ada seorang lembaga pengadaan barang karena dia mulai tegak dan tegak lurus, tidak menerima pengaruh-pengaruh, kemudian digeser dia, nggak usah nyebut nama deh, gitu ya kan? Iya kan? Digeser hanya karena kemudian dia confirm atau dia konsisten dengan bagaimana pengadaan barang itu dilakukan, bahwa pengadaan barang itu harus ada prosesnya, bahwa itu kemudian melihat jangka panjangnya, ya kan? Jadi sekali lagi dampaknya sangat banyak, Mas Hersu, sangat banyak dampaknya. Yang menurut saya kalau kita bicara politik, enggak Pak Saud, ini kita aman-aman aja itu. Iya, kamu belum mengalami seperti mamanya Joshua gitu loh. Kalau sama Joshua kamu bilang apa? Kan begitu juga dalam bisnis gitu. Kamu nggak ngalamin orang yang kalah bersaing karena nggak punya orang dalam dan seterusnya. Ini kan jadi gimana gitu ya? Kalau saya pikir dampaknya sangat luas terhadap pemberantasan korupsi secara keseluruhan gitu. Gitu Mas Hersu. Oke, tapi jadi apa yang terjadi sekarang ini ya, kekacauan di dalam KPK itu menurut Bang Saud, apakah karena undang-undangnya atau karena figur pimpinannya atau kedua-duanya sebenarnya ketemu gitu karena undang-undangnya dilemahkan dan orang-orangnya memang orang-orang yang ditempatkan itu dengan tujuan bisa dikendalikan. Ya memang kan dimulainya itu ketika kemudian kembali lagi ke ini ya, ke
indeks persepsi yang kita buat itu ya. Itu kan kelihatan naik tuh Mas. Penindakannya naik. Walaupun ada seorang menteri bilang itu nggak relevan itu katanya gitu kan, nanti kamu di surga aja gitu. Ya gimana sih, kita berdoa dalam doa Bapa Kami itu kita suruh hadirkan surga di bumi. Iya kan? Dalam yang saya yakini doa Bapa Kami, Tuhan hadirlah di bumi kerajaanmu. Ini kok dibalik ke kerajaan surga dikembalikan. Ini kan salah tanggap, salah pikir dalam menata pemberantasan korupsi. Muncullah kemudian undang-undang itu, ya kan? Jadi kalau Mas Ersi bilang ini kombinasi antara kegagalan undang-undang, yes, kegagalan orang juga yes. Karena kalau kita pelajari di undang-undang yang baru itu pun, kalau itu dibenarkan, kalau itu dijalankan dengan baik, dengan hati nurani yang baik, ya kan? Itu sudah bisa dijalankan. Contoh Dewas, fungsinya Dewas, ya kan? Ya sederhana aja, kasus ibu yang pulang itu tanpa diadilin itu bener nggak sih kan gitu, dia pulang begitu aja, udah jelas nggak boleh, itu udah jelas itu pidana pasal 21, tapi dengan gampangnya dia udah pulang, dibuat dikondisikan seolah-olah harus mundur. Jadi dengan undang-undang yang ada itu pun kalau itu dijalankan dengan hati nurani yang baik, pemberantasan korupsi yang saya bilang hukum menjadi keadil, menjadi bermanfaat dan kemudian menjadi sebuah yang berkelanjutan, itu pun tidak dilakukan. Jadi pertanyaan Mas Hersu kembali lagi, kombinasi undang-undang dan orang, dan kemudian kalau kita bicarain menjadi sebuah sistem, ya karena dia sudah menjadi sistem eksekutifnya nggak bisa bikin apa-apa. Padahal kan tinggal manggil, gue denger tuh ribut-ribut apaan sih itu, udah hentikan tuh, gue nggak mau denger, berisik nih. Gue tinggal berapa bulan lagi nih selesai, lu jangan berisik aja lu, kan selesai kan sebenarnya kan. Gitu kan, udah biarin aja bersaing secara sehat, siapa yang mau dipilih oleh rakyatnya, kamu jangan ikut-ikut di situ gitu. Tapi kan persoalannya kan ada yang membilang bahwa kondisi KPK ini sepertinya jangan-jangan sedang diremot gitu loh. Yang siapa ya, kita sudah membayangkan. Kira-kira gitu Mas Hersu. Jadi sebenarnya kalau buat publik, buat rakyat kita banyak sekarang ini KPK masih ada manfaatnya atau tidak? Ya sampai hari ini to be honest ya kemudian 50-50 tergantung. Kalau orang bilang ada manfaatnya, ada kan OTT-nya masih ada Pak Saud. Dia bilang begitu kan. Ya walaupun secara kuantiti dan kualitas sangat jauh menurun gitu kan. Sementara uang apanya nambah dari APBN-nya kan gitu. Jadi kalau begitu ya manfaatnya turun gitu kan. Turun jauh. Ya turun jauh kenapa? Terbukti yaitu dari 40 turun ke 34. Jadi manfaatnya ya mungkin istilahnya nganggang-gayong aja gitu bahasa Sundanya mah. Ya kan ngambai-ngambai gitu, nggak jelas, sana kemari gitu. Ngambang. Tapi bahwa seperti disebutkan oleh teman-teman IM 57, saya lupa terus ini karena KM 50 sama IM 57 saya suka jumbuh ini. ini bahwa sekarang jadi alat gebuk itu indikatornya juga cukup kuat gitu ya. Ya, kalau Mas Enso ada waktu coba baca buku ini nanti ya. Buku apa itu? Buku mengenai IM 57 ya. Ya, ini kan perlawanan sehormat-hormatnya. Saya pakai kaos itu. Ini kan kaos yang mereka buat ya. Kebetulan kaos sama ya. Ini kan orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang sudah teruji. Ya, perlawanan sehormatnya buku-buku ini. Ini kan sudah terlihat bahwa sebenarnya mereka adalah memang orang-orang yang sebenarnya kalau dalam bahasa saya urat takutnya udah nggak ada gitu. Oke. Malah kadang saya jadi ngeri-ngeri sedap aja lihat dia gitu kan. Ya kan. Tapi menurut saya apa yang mereka lakukan adalah bagian dari upaya yang menurut saya berjangka panjang. Dan dalam pikiran saya kayaknya mereka nanti harus kembali lagi ke KPK gitu. Kalau rejim ini udah selesai mereka kembali lagi. Jadi mereka tetap menjaga dirinya gitu ya kan. Gampang itu Mas, dibikin kayak pres aja, makanya lu harus pilih presiden yang benar loh. Oh gitu ya. Iya dong. Siap balik lagi kalau presidennya ganti. Oh iya, mereka harus balik. Kalau aku nggak harus daftar dulu. Oh gitu ya. Dan proses politik lagi ya. Dan proses politik. Siapa yang memilih gua, Mas? Iya. Oke, makanya kecelakaan ya. Saya kira kemarin Anda terpilih itu ya. Salah pilih. Salah pilih. Oke, tapi itu gimana ya? Proses seperti itu menurut Anda ideal juga nggak itu bahwa komisioner atau para petinggi KPK itu dipilih melalui proses politik di DPR itu? Ya, salah satu kemarin itu yang menurut saya ya, ini pengalaman lagi kembali lagi. Kalau pemilihan di DPR itu oke, silakan aja. Tetapi ketika ada yang namanya
dewan pengawas atau katakanlah yang mengelibatkan orang-orang luar, ya kan, komisi dewan etik yang melibatkan orang luar itu di-challenge di situ, Mas. Mas kan tahu yang saya salah ngomong di TV dulu pernah ya? Yang mana ya? Hampir dipecat saya tuh, pernah dulu salah ngomong di TV hampir dipecat saya. Nah, itu yang meneliti 9 orang lebih, itu 9 orang itu hanya satu dari KPK, salah satu pimpinannya. Yang lain itu dari luar. Jadi dia di-challenge. Katakanlah gagal di DPR, ada orang-orang yang bisa di-remote, tapi di dalam dia di-challenge. Ada double ininya gitu loh. Ya kan, ada yang lainnya untuk men-challenge-nya gitu. Jadi maksud saya adalah bahwa ini penting untuk kemudian kalau kita proses politik yang dominan, tapi ketika dia udah mulai menjalankan komisi etik menurut undang-undang itu, yang itu terdiri dari orang-orang luar semuanya dipilih untuk mempelajari sebuah kasus. Contoh kasus inilah ya. Ini biasa harusnya komisi etik yang dari luar tadi yang 9 orang itu udah mulai kerja. Itu orang-orang bijaksana. Ya, diantaranya Pak Sapi Ma'arif, begitu ya. Terus kemudian banyak tokoh-tokoh lain lah yang benar-benar bicara hati nurani gitu. Ya sekarang nggak bisa diharapin apa-apa. Jadi saya skeptis juga kalau umpamanya IM57 ngelaporin melapornya ke Dewas, makanya mereka nggak ngelapor ke Dewas lagi gitu kan. Percuma ngelapornya ke Dewas gitu. Lapornya adalah kepada majikannya, ya kan? Ownernya, presiden dalam hal ini. Jadi sekali lagi katanya harus diganti dulu. Jadi apakah nggak salah juga itu, salah lapor juga? Ya enggak, karena ini kan penting juga ya, upaya harus terus ya. Upaya itu harus terus ya, mudah-mudahan pintu hatinya terbuka. Dalam ini ya sebagai pimpinan yang sebentar lagi hampir selesai, dia harus meninggalkan legacy supaya tidak dalam pikiran saya kan Undang-Undang 2019 itu kan kecelakaan besar itu ya. Kecelakaan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan itu sudah terbukti lah. Kalau dikatakan ada sesuatu yang abuse di KPK karena kemudian katakanlah melanggar HAM karena proses katanya OTT sembarangan, terus kemudian melanggar HAM. Enggak kok. Semuanya bisa di-challenge di pra-peradilan, ya kan? Jadi itu pembenaran aja semuanya. OTT, emangnya OTT itu sembarangan? Enggak juga. Saya nggak suka sama Mas Hairsu, terus saya ikutin ke Mas Hairsu nih, kapan dia ngelanggar ayam. Begitu ngelanggar ayam, gue pidanain ini di jalan raya. Enggak gitu juga kan. OTT itu nggak ada sesuatu yang serta-merta gitu. Itu semuanya dari pengaduan masyarakat. Sehingga dia perlu mendalami. Setelah didalami, ternyata kedua, ketiga, peristiwanya gitu masih jalan terus. Jadi bukan cari-mencari. Jadi kalau kita kembali ke belakang, kenapa undang-undang itu diganti? Pembenarannya karena kita abuse ya enggak, itu lebih kepada memang upaya pelemahan nggak mau, mereka keganggu karena kekuasaan ini sudah terganggu dan memang yang disasar waktu itu adalah bagaimanapun untuk konteks Indonesia kan kekuasaan yang paling topnya yang bermasalah kan begitu. Ya. Oke, nah ini saya kira pasti orang akan banyak ingin juga jawaban Anda, walaupun kita semua tahu posisi Anda dalam Formula E ya. Ini kita masih ngomong gitu ya, posisi Anda jelas bahwa Anda ngerasa nggak ketemu, mau dicari kemana-mana juga soalnya. Tapi dengan perkembangan situasi sekarang, menurut Anda berani tidak kemudian KPK itu kemudian tetap menerapkan segala macam aturan SOP dan sebagainya dengan mentersangkakan Anies? Saya percaya kalau dia berani berarti memang dia sedang di remote, benar. Ya kan? Ya, artinya dia nggak berdiri sendiri karena ini kan bicara konstelasi politik nasional. Jadi terlalu naif juga kalau kita katakan ini nggak ada kaitan dengan konstelasi politik nasional, proses-proses pencapresan gitu ya. Karena sudah terlihat dari awal, kalau kita lihat prosesnya dari awal bagaimana ide dimulainya e-formula itu dilaksanakan sampai terakhir di perpelaksanaannya, itu kan semuanya di sini itu penuh dengan tanggung jawab yang menurut saya kita tidak ada keraguan tentang bahwa ini jauh dari niat jahat. Makanya saya bilang selalu justru niat jahatnya datang dari orang yang di luar Formula E, ya kan? Ada sabotase segala macam itu ya kan, pindah-pindah tempat gitu ya kan, segala macam pembenarannya sekarang melebar kemana-mana, nebangin pohon segala macam, ya dicari-cari lah segitu ya. Ya. Jadi menurut saya kalau memang kita masih komit bahwa memang ini politik harus dibangun. Dan jangan lupa karena indeks persepsi itu sangat politik menjadi bagian yang sangat penting, bahwa kalau umpamanya ini pun akan dijalankan, saya pikir kita harus lawan, nggak boleh.
Ini tidak boleh. Ini negeri ini bukan milik kelompok perorangan, bukan sustainable politik kita. Ini politik kita ini Pancasila. Dia tidak sustainable, dia sustainable. Jadi harus dilawan. Saya katakan kembali lagi, ini berbahaya, bisa menimbulkan kerusuhan sebenarnya kalau itu dipaksakan. Menurut saya gitu, Mas. Oh, jadi sampai Anda pada satu kesimpulan bahwa kalau ini karena Anda merasa hakul yakin bahwa ini tidak ada niat jahat dalam proses ini, jadi kalau itu dipaksakan ya itu memang harus dilawan gitu ya. Oh iya dong. Ya, kan saya bilang tadi mana hasil rapatnya mana? Buka ke publik. Menit per menit mereka bicara, apa yang dibicarakan? Siapa bicara apa? Bagaimana kasatgasnya? Bagaimana kemudian penyidik di situ? Bagaimana penuntut duduk hadir di rapat itu? Siapa yang hadir? Mana absennya? Ya kan? Itu kan ada semua rekamannya. Kalau nggak ada rekamannya, malah kita tanda tanya di situ gitu. Oleh sebab itu, kita juga tidak memaksa bahwa 5 pimpinan itu salah semua. Tapi kita ingin tahu mereka berbuat apa ketika itu dalam tanggung jawabnya menjalankan penegakan hukum yang berkeadilan, berkemampatan dan berkepastian. Ya kan? Apa yang mereka lakukan di situ? Ya kan? Jadi situ nanti bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ini memang ya abuse of power yang menurut saya buat Indonesia itu nggak boleh, itu harus dilawan, nggak bisa, gitu Mas. Ya, dan ribut-ribut ini ya, kemudian ada katanya kembali, ada yang dikembalikan dan sebagainya, itu adalah indikator bahwa ini ada upaya untuk memaksakan ini menjadi kasus pidana gitu ya. Ya, walaupun itu dilakukan, saya yakin itu nggak akan berhasil, karena nilai-nilai kebaikan itu masih ada di dalam kok. Beberapa orang masih akan melakukan perlawanan yang menurut saya. Dan saya percaya bahwa kalau itu pun dipaksakan ya dengan apa adanya gitu ya untuk mencari-cari pembenaran, ya saya pikir itu tidak akan bisa diterima kalau mereka belum melakukan secara terbuka. Oke, bisa aja kemudian kalau itu dipaksakan kemudian mereka katakan challenge saja di peradilan dan seterusnya. Itu yang saya katakan ya, hukum menjadi inefisien, menjadi pemborosan, menjadi menjadi ya ketidakpastiannya makin lebih panjang, kira-kira gitu, Mas. Ya, baik. Oke, terima kasih Bang Saud Situmorang, ini Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 ya, Bang Saud ya? Ya, Mas. Oke, demikian tadi. Terima kasih ya, Bang Saud. All the best. Oke, terima kasih tadi perbincangan saya bersama dengan Bang Saud Situmorang. Sampai jumpa lagi. Saya Arif Munarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.